Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. You happy? Happy? Alhamdulillah. Yuk, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama supaya apa? Supaya ilmu yang hari ini Ibu sampaikan bisa meresap ke dalam apa ini? Pikiran kalian. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi ilmu yang berkah di kemudian hari. Amin. Yuk kita berdoa bersama-sama. Oke, Ibu akan mengabsen kalian ya. Kalau yang namanya Ibu panggil, jawab hadir Bu. Oke? Baiklah, Ibu telah selesai mengabsen kalian. Tadi Ibu lihat ada beberapa teman kalian yang nggak hadir ya, dengan alasan sakit. Yuk kita sama-sama berdoa supaya teman-teman kalian yang sakit, penyakitnya lekas diangkat sama Allah dan segera sembuh. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada malaikat dan tugas-tugasnya. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, beriman kepada malaikat termasuk rukun iman nggak? Iya, benar termasuk. Rukun iman yang keberapa ya? Iya, yang kedua. Yang pertama beriman kepada Allah dan yang kedua beriman kepada malaikat Allah. Itu artinya beriman kepada malaikat itu hukumnya wajib. Wajib itu kalau kita kerjakan kita mendapat pahala, tapi kalau kita tinggalkan kita berdosa. Kalian lebih pilih mana? Dapat pahala atau dapat dosa? Pahala kan? Yuk dengerin Ibu yuk. Beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat. Apa sih artinya, Bu? Ada yang tahu? Sebelum Ibu jelaskan? Gak apa-apa kalau nggak ada yang tahu. Makanya Ibu mau jelaskan ini. Beriman kepada malaikat. Kalian pasti udah sering dengar. Iman, beriman. Tapi tahu nggak apa itu artinya? Jadi, beriman itu artinya kita percaya dengan sepenuh hati, tanpa ada keraguan sedikit pun. Dan kita ucapkan melalui lisan atau kata-kata, serta kita amalkan melalui perbuatan kita sehari-hari. Berarti kalau beriman kepada malaikat, artinya kita percaya dengan sepenuh hati tanpa ada keraguan, lalu kita ucapkan melalui perkataan atau kata-kata dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa malaikat itu benar-benar ada dan malaikat merupakan utusan Allah. Malaikat yang wajib kita imani ada 10. Ada berapa? Ya, 10. Harus ingat ya anak-anak. Karena nanti kalau ditanya orang misalnya, malaikat ada berapa sih? Anaknya jawab nggak tahu. Malu. Kita sebagai orang Islam malu kalau kita nggak tahu jumlah malaikat kita ada berapa. Bisa diingat ada berapa tadi? Iya, 10. Jadi ke 10 malaikat ini memiliki tugasnya masing-masing. Tugas mereka tuh berbeda-beda, nggak ada tuh yang sama. Terus Ibu punya lagu nih, lagu yang mungkin kalau kalian dengarkan lebih bisa bikin kalian cepat menghafal tentang malaikat dan tugas-tugasnya. Kalau kalian udah pernah denger lagu ini sebelumnya, boleh kok nyanyi sama-sama sama ibu. Tapi kalau nggak pernah denger atau belum tahu, nggak apa-apa, dengerin ibu aja ya. Bisa tertib, bisa dengarkan ibu. Bisa, oke. Ibu mulai ya. 10 malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? Satu, Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Dua, Mikail memberi rezeki kepada umat manusia. Ketiga, Israfil tugasnya itu meniup sangkakala. Keempat, Israel bertanggung jawab mencabut nyawa manusia.
Kelima, enam, nungkar dan nangkir menanyai di alam kubur. 7, 8, rakib dan atid mencatat amal baik buruk. 9, 10, Malik Ridwan menjaga pintu neraka surga. Udah, sekali aja ya. Besok kita ulangin lagi biar cepat hafalnya. Nanti bakalan sering kita ulang-ulangi kok supaya anak-anak sekalian bisa cepat hafal nama-nama malaikat beserta tugasnya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang ke-10 nama malaikat dan tugas-tugasnya. Jadi kan mereka memiliki tugas yang berbeda-beda nih, nggak ada yang sama kan tugasnya. Jadi kita bakalan belajar tentang itu ya. Yang pertama, tadi siapa malaikat yang pertama? Ya, Jibril. Malaikat Jibril tadi tugasnya apa ya? Apa? Iya, pintar. Menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi dan Rasul. Jadi dulu Allah kalau mau mengatakan atau menyampaikan sesuatu ke Nabi dan Rasul, nggak secara langsung ya nak, tetapi melalui malaikat Jibril. Itu artinya malaikat Jibril adalah perantara antara Allah dan Nabi dan Rasul. Allah nggak ngomong langsung ya, tapi melalui malaikat Jibril. Yang kedua siapa? Siapa? Ya, Mikail. Tugas malaikat Mikail adalah memberi rezeki dan menurunkan hujan. Hujan kan termasuk rezeki kan? Apa aja coba yang termasuk rezeki? Sehat, umur yang panjang, kebahagiaan, dapat uang di jalan 1.000 pun termasuk rezeki. Iya enggak? Iya kan? Iya. Tetapi malaikat Mikail memberikan kita rezeki itu atas izin Allah, bukan suka-suka hati Mikail aja ngasih kita. Tapi atas izin Allah, diperintah dulu sama Allah baru dikasih, bukan suka-suka hati malaikat Mikail aja ya. Baru yang ketiga, tangannya Ibu. Ketiga, ada malaikat Israfil. Tugas malaikat Israfil tadi apa ya? Siapa yang masih ingat? Meniup trompet sangkakala di hari kiamat. Jadi kalau nanti hari kiamat mau tiba nih, bakalan terdengar suara trompet yang terdengar satu dunia. Padahal trompetnya cuma satu, tapi terdengar suaranya ke seluruh dunia. Siapa yang meniup? Iya, yang meniup adalah malaikat Israfil. Setelah trompet ditiup, maka terjadilah kiamat yang bakal menghancurkan semua yang ada di bumi, yang ada di bulan, di alam semesta. Pokoknya hancur lebur. Semua makhluk hidup dibinasa. Baru yang keempat, ada malaikat Israel. Apa tugas malaikat Israel tadi? Siapa yang masih ingat? Iya, tugas malaikat Israel adalah mencabut nyawa. Mencabut nyawa. Tetapi malaikat Israel ini bukan suka-suka hatinya juga nih kalau mau cabut nyawa manusia. Tetapi tunggu perintah dari Allah baru malaikat Israel mencabut nyawa seorang manusia ya. Jadi Israel ini diperintah dulu baru dikerjakan. Bukan suka-suka hatinya aja, oke? Bisa dipahami anak-anak? Lalu selanjutnya yang ke-5 dan ke-6 Ibu jadikan satu ya. Karena mereka ini pasang ini. Tapi bukan suami istri. Cuman ya mereka selalu berdua. Namanya siapa? Namanya adalah Nungkar dan Nangkir. Jadi tugas Nungkar dan Nangkir ini adalah menanyai manusia di alam kubur. Jadi kalau kita meninggal, kita kan dikubur. Di kuburan itu, di dalam kubur, kita bakalan didatangi oleh dua malaikat yang bernama Nungkar dan Nangkir. Jadi Nungkar dan Nangkir itu akan mendatangi kita, menanyai kita. Dia bakalan tanya, siapa nama Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitab sucimu, di mana arah kiblatmu. Seperti itu mungkin pertanyaannya. Lalu mereka akan menyiksa kita kalau kita tidak bisa jawab. Itulah tugas Nungkar dan Nangkir, menyiksa kita kalau kita nggak bisa jawab, disiksa kita sampai hari kiamat tiba, disiksa. Mau nggak kalian disiksa? Nggak mau kan? Sakit kan kalau disiksa kan? Makanya selama hidup di dunia kita harus selalu berbuat kebaikan supaya apa? Supaya
kita tidak disiksa di dalam kubur nanti. Bisa? Bisa. Oke, pintar. Lalu yang ke 7 dan 8 ada malaikat rakib dan atid. Jadi tugas malaikat rakib dan atid ini adalah mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Mencatat perbuatan kita, perbuatan jahat kah, perbuatan baik kah, dicatat semua. Mau perbuatan baik sekecil apa, mau perbuatan buruk sekecil apapun dicatat. Gak bakalan lupa mereka, dicatat. Makanya kalau kita mau berbuat jahat itu pikir-pikir dulu ya nak. Karena apa? Karena dicatat semuanya. Bakalan diminta pertanggungjawaban di hari akhir nanti. Ngeri nggak? Takut nggak? Mau hal sekecil apapun dicatat, ada catatannya, ada buktinya. Makanya kalau mau berbuat jahat pikir 2 kali ya. Jangan sampai lah. Sayang, dicatat. Kalau udah dicatat nggak bisa dihapus. Bisa nggak dihapus? Enggak kan? Enggak, dicatat. Nanti di hari akhirat, kedua buku tersebut antara buku baik dan buku jahat bakalan ditimbang. Itulah yang akan ditimbang. Mana lebih berat? Perbuatan baiknya atau perbuatan jahatnya? Kalau lebih berat perbuatan baiknya, masuk surga. Tapi kalau lebih berat perbuatan buruknya masuk mana? Nah, neraka. Makanya mulai dari sekarang kalau mau melakukan sesuatu yang jahat itu janganlah. Karena apa? Karena dicatat. Allah, malaikat nggak mungkin lupa sama perbuatan kita. Mau perbuatan sekecil apapun yang kita anggap sepele. Tapi mau kita berbuat baik sekecil apapun, bakalan dicatat juga. Ada nanti balasannya. Jadi jangan sedih kalau kita misalnya jumpa pengemis, kita cuma punya uang 1.000, orang lain ngasih 5.000, kita ngasih 1.000. Nggak apa-apa nak, itu juga bakalan dicatat, nggak apa-apa. Lakukanlah perbuatan baik walaupun dari hal yang kecil. Baru yang ke-9 dan 10 ada malaikat Malik dan Ridwan. Malaikat Malik ini tugasnya adalah menjaga pintu neraka. Jadi nanti kalau kalian udah di hari akhirat, kan ditimbang kan lebih berat mana nih? Ternyata beratan dosanya. Dikasihkanlah sama malaikat Malik. Ditarik. Malaikat Malik ini kasar ya nak. Dilempar saja kalian ke dalam neraka. Serem gak? Serem kan? Makanya selama di dunia harus berbuat yang baik. Baik kalau nggak mau masuk neraka. Lalu malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan. Nanti pas kita di hari akhirat nih misalnya. Ternyata timbangan amal kebaikan kita selama di dunia lebih berat. Maka kita akan diberikan kepada Ridwan. Kita dijemput dengan penuh kasih sayang, dengan lemah lembut, diantar kita ke surganya, dibukakan pintunya. Seneng gak kalian anak-anak lebih senang mana? Diperlakukan kasar atau diperlakukan dengan lemah lembut? Lemah lembut kan? Makanya selalu berbuat baik supaya apa? Supaya bisa masuk surga. Jumpanya malaikat Ridwan, bukan jumpa malaikat Malik yang kasar dan kejam. Oke, itulah tadi bukan fungsi, maaf, tapi itu tugas dari malaikat. Yuk kita ulangin sama-sama ya. Yang pertama, malaikat Jibril tadi tugasnya apa? Menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat siapa tadi? Mikail. Apa tugas Mikail tadi? Memberi rezeki dan menurunkan hujan. Baru yang ketiga siapa? Malaikat Israfil. Malaikat Israfil tadi tugasnya apa nak? Malaikat Israfil tugasnya meniup trompet sangkakala di hari kiamat. Baru yang keempat ada malaikat siapa? Israel. Apa tadi tugas malaikat Israel? Mencabut nyawa manusia. Baru yang ke-5 dan 6 ada malaikat siapa? Malaikat nungkar dan nangkir. Apa tadi tugas nungkar dan nangkir? Menanyai manusia di alam kubur. Iya, betul. Baru yang ke-7 dan 8 ada malaikat atid dan siapa? Rakib dan atid. Iya, rakib dan atid tadi tugasnya apa? Mencatat amal baik dan amal buruk. Baru yang ke-9 dan 10 malaikat
Malaikat siapa? Malik dan Ridwan. Kalau Malik apa tadi tugasnya? Menjaga pintu neraka. Kalau Ridwan? Iya, menjaga pintu surga. Tadi di awal pembelajaran kita kan sudah Ibu beritahu. Kalau beriman kepada malaikat berarti kita percaya sepenuh hati, tanpa ada keraguan, kita ucapkan melalui lisan dan kita lakukan melalui perbuatan sehari-hari. Berarti kalau kita beriman kepada Allah, maaf, beriman kepada malaikat, kita percaya dengan sepenuh hati, kita ucapkan melalui lisan, kita lakukan melalui perbuatan. Udah belum anak-anaknya? Percaya sepenuh hati kepada malaikat tanpa ada keraguan. Udah, pinter udah. Kalau kita ucapkan melalui lisan, udah pernah belum anaknya ngomong? Aku percaya sama siapa? Sama malaikat. Udah pernah belum? Udah, paten. Terus kalau melalui perbuatan gimana? Melalui perbuatan iya kita harus apa coba yang pertama? Ada yang tahu? Yang pertama, contohnya itu kita saat ingin melakukan perbuatan yang melanggar atau perbuatan dosa, kita harus mikir, oh iya, kan nanti dicatat ya kan, ada malaikat yang mencatat ya kan. Akhirnya kita nggak jadi melakukan perbuatan dosa. Jadi, salah satu contoh untuk mengamalkan kalau kita beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari adalah mengerjakan perbuatan yang baik-baik aja, meninggalkan perbuatan yang buruk atau yang mendapatkan dosa. Bisa dipahami anak-anak? Bisa? Pinter. Oke, baik, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah beriman kepada malaikat Allah berarti kita percaya dengan sepenuh hati tanpa ada keraguan, serta mengucapkan melalui lisan dan kita amalkan melalui perbuatan sehari-hari. Bahwa kita benar-benar mempercayai malaikat-malaikat Allah. Lalu ada 10 malaikat yang wajib kita imani dan tugas-tugasnya. Kalau itu masa mau ibu ulangin lagi? Kan tadi udah ibu ulangi berapa kali, ya kan? Nah, ibu mau minggu depan, satu-satu ke depan untuk menghafal nama-nama malaikat dan tugasnya. Boleh dinyanyikan, boleh nggak dinyanyikan. Nggak apa-apa. Bisa? Janji, minggu depan udah hafal? Janji. Kalau nggak nanti ibu kasih sanksi lah, ada lah. Rahasia dong, sanksinya sanksi apa ya kan? Oke, sekarang kalian keluarkan kertas lembar. Bikin nama dan kelasnya. Kita mau kuis. Bisa? Jangan lihat buku, jangan tanya-tanya kawan. Ingat apa? Mencontek itu dosa nggak? Dosa. Hati-hati loh, dicatat sama malaikat nanti. Yuk, kerjakan dengan jujur ya nak. Sudah dibikin nama dan kelasnya buat bacaan kuis gitu. Nanti kalau ibu bilang kumpul, langsung kumpul ya. Ibu kasih pertanyaan, langsung jawab. Bisa? Oke, nomor 1. Tugas malaikat Jibril adalah sudah? Oke, nomor 2. Siapakah malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa? Ayo, jangan tengok kanan kiri, kerjakan masing-masing. Udah? Oke, yang ketiga, siapakah yang menanyai manusia di alam kubur? Ada 2 kan? Ayo siapa? Udah? Oke, yang keempat. Sudah? Yang keempat? Yang keempat, siapakah malaikat yang tugasnya meniup trompet di hari kiamat? Sudah? Dan yang terakhir adalah, siapakah malaikat yang menjaga pintu surga? Awas kebalik ya, yang nomor 5 ya. Sudah? Ibu hitung sampai 10 kumpul ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, yang nggak ngumpul nggak akan ibu terima ya. Oke, sudah semua mengumpulkan kuisnya? Sudah, yuk untuk masih ada sisa beberapa menit lagi nih sebelum waktu jam pelajaran ibu habis. Ibu mau tanya ya sekali lagi ya, yang bisa jawab. Siapa malaikat yang tugasnya menjaga pintu neraka?
Iya, benar Malik. Lalu, siapa malaikat yang menjaga pintu surga? Iya, Ridwan. Pinter kamu. Terus, apa sih tugas dari malaikat? Jibril. Apa? Iya, menyampaikan wahyu. Dua pertanyaan lagi. Siapakah malaikat yang mencatat amal baik buruk manusia? Siapa? Iya, Rakib dan Atid. Baru yang terakhir, siapa? Malaikat yang tugasnya mencabut nyawa. Siapa? Iya, Israel. Pinter, udah paham nih. Ya kan, udah paham belum? Udah? Udah. Oke, berarti minggu depan bakalan ibu bagi kuisnya ya. Ibu bagi kuisnya, ibu sebutkan nilainya. Oke, biar jadi motivasi kalian. Lalu, ibu mau tagih hafalan ke 10 malaikat dan tugas-tugasnya. Bisa? Bisa? Janji bisa? Oke, pintar kalian semua. Baiklah, jam pelajaran ibu telah selesai. Sebelum ibu keluar, yuk kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat-sehat ya nak, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.